Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nista Montesa dengan stambuk R1B12105 dari jurusan Geografi kelas B Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang menyangkut mata kuliah Geologi Dasar. Pertanyaannya adalah: 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan batuan metamorf dan faktor-faktor yang mengendalikannya. Batuan metamorf adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya, dan faktor-faktor yang mengendalikannya ada dua, yaitu tekanan dan temperatur. 2. Sebut dan jelaskan beberapa tipe metamorfosa batuan. Metamorfosa batuan dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Metamorfosa organik. Metamorfosa ini terjadi pada daerah sabuk organik atau lempeng konvergen, di mana dalamnya mengandung proses deformasi yang menyebabkan rekristalisasi. Secara umum, metamorfosa ini menghasilkan batuan dengan butiran mineral yang terorientasi dan membentuk sabuk yang memiliki panjang ratusan sampai ribuan kilometer. 2. Metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak terjadi pada batuan yang mengalami permasanan di sekitar kontak massa batuan, beku intrusif maupun ekstrusif. Perubahan terjadi karena pengaruh dan material yang dilepaskan oleh magma serta kadang oleh deformasi akibat gerakan magma. 3. Metamorfisme boreal. Metamorfosa boreal merupakan metamorfosa regional yang cenderung memiliki temperatur rendah yang mempengaruhi sedimen dan batuan vulkanik berlapis pada suatu geosiklin tanpa adanya perubahan origenasa dan intrusi magmatik. 5. Metamorfisme dinamik. Metamorfisme dinamik terjadi pada daerah yang mengalami deformasi intensif, seperti pada patahan. Proses yang terjadi murni karena gaya mekanis yang mengakibatkan pengerusan dan granulasi batuan. Metamorfisme regional adalah metamorfisme yang terjadi pada wilayah yang sangat luas, di mana tingkat deformasi yang tinggi di bawah tekanan diferensial. Metamorfisme jenis ini biasanya akan menghasilkan batuan metamorf dengan tingkat foliasi yang sangat kuat seperti slate, schist, dan gneiss. 3. Jelaskan 3 tingkat derajat metamorfosa pada batuan. 3 derajat metamorfosa yang dapat dikenal, yaitu derajat metamorfosa rendah, sedang, dan tinggi. Adapun metamorfosa derajat rendah terjadi pada temperatur antara 200 derajat sampai 320 derajat Celcius, dan tekanan metamorfosa derajat tinggi terjadi pada temperatur lebih besar dari 340 derajat Celcius dan tekanan yang relatif tinggi. 4. Uraikan aspek-aspek untuk identifikasi batuan metamorf. Untuk mengidentifikasi batuan metamorf tidak jauh berbeda dengan jenis batuan lain, yaitu didasarkan pada waktu, pada warna, tekstur. Metamorf ini mempunyai kekhasan dalam penentuannya, yaitu pertama-tama lakukan tinjauan apakah termasuk dalam struktur folias, ada penjajaran mineral atau non folias, tanpa penjajaran mineral. 5. Sebutkan tekstur batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 1. Tekstur berdasarkan ketahanan tanpa proses metamorfosa, yaitu tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 1. Tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa, yaitu relief dan kristal plastik. 2. Tekstur berdasarkan ukuran butir, yaitu panerintik dan afanintik. 3. Tekstur berdasarkan bentuk individu kristal, yaitu euhedral, subhedral, dan anahedral. 4. Tekstur berdasarkan bentuk mineral, yaitu
lebih lepidoblastic, nematoblastic, and granoblastic. 6. Uraikan jenis struktur foliasi dan non-foliasi batuan metamorf. Struktur foliasi merupakan penampakan struktur planar pada suatu masa. Foliasi ini dapat terjadi karena adanya penjajaran mineral-mineral menjadi lapisan-lapisan. Sedangkan struktur non-foliasi terbentuk oleh mineral-mineral ekodimensional dan umumnya terdiri dari butiran-butiran. 7. Sebutkan perbedaan batu gamping dan marmer. Batu gamping adalah sebuah batuan sedimen yang terdiri dari mineral klasit dan aragonit yang merupakan dua varian yang berbeda dari CaCO3 kalsium karbonat. Sedangkan marmer adalah batuan kristal kasar yang berasal dari batu kapur atau dolomit. Marmer yang murni berwarna putih dan terutama disusun oleh mineral klasit. 8. Sedangkan perbedaan sekis dan gneis adalah sekis adalah batuan metamorf tingkat menengah. Sekis memiliki butiran sedang sehingga besar datar seperti lembaran dalam orientasi yang disukai. Butiran di dekatnya kira-kira sejajar. Sedangkan gneis adalah jenis batuan metamorf yang umumnya dan terbesar luas. Gneis terbentuk oleh proses metamorf suhu tinggi dan tekanan tinggi yang bekerja pada formasi yang terdiri dari batuan beku atau batuan sedimen. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.